Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Dia Septiana dengan NPM 5021178 Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar dari kelas 4E Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Mata kuliah telah kurikulum dengan dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria Magister Pendidikan. Baiklah, di pertemuan ke-12 kali ini kita akan membahas materi tentang pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil telaah dokumen kurikulum. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Baiklah, materi pembelajaran pertama yaitu pembelajaran tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pengintegrasian terwujud dalam dua hal, yakni yang pertama yaitu integrasi sikap, keterampilan, dan pengetahuan dalam proses pembelajaran, dan yang kedua yaitu integrasi berbagai konsep dasar yang terkait, atau tema yang merajut makna berbagai konsep dasar sehingga peserta didik tidak belajar lagi konsep dasar secara parsial. Pada kurikulum 2013 diatur bahwa kurikulum untuk SD menggunakan pendekatan tematik integratif dari kelas 1 sampai kelas 6, masa kelas tinggi sampai dengan diperkirakan umur 9 atau 10 tahun sampai umur 12 atau 13 tahun. Yang pertama yaitu tahap perencanaan pembelajaran tematik integratif. Yang pertama yaitu menggali tema, yang kedua melakukan analisis kompetensi dasar dan indikator yang sesuai dengan tema dan membagi alokasi waktu. Yang ketiga yaitu melakukan pemetaan hubungan KI, KD, dan indikator dengan tema. Caranya dengan mengidentifikasi semua KD dan indikator dari semua mata pelajaran. Yang keempat yaitu melakukan penyusunan silabus, dan yang kelima yaitu menyusun RPP. Yang kedua yaitu proses pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. Yang pertama yaitu anak usia kelas 4, 5, dan 6 secara kognitif berada pada tahap operasi konkret dan formal yang ditandai oleh kemampuan berpikir abstrak atau konseptual. Yang kedua yaitu salah satu bentuk proses berpikir abstrak adalah berpikir hipotesis, kemudian menguji hipotesis melalui percobaan atau eksperimen. Yang ketiga yaitu dari sisi perkembangan afektif, anak usia kelas 4, 5, dan 6 berada dalam tahap rasa produktif dan rasa identitas. Yang keempat yaitu wujud rasa produktif dan rasa identitas adalah menunjukkan kemauan dan kemauan berinisiatif untuk menghasilkan sesuatu secara mandiri. Selanjutnya yang ketiga yaitu ragam model pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi, yaitu yang pertama, dalam pembelajaran di kelas tinggi dapat diterapkan model pembelajaran penelitian, kelompok interaktif, dan ceramah bervariasi. Yang kedua yaitu model penelitian sangat potensial untuk mengembangkan rasa ingin tahu, berpikir deduktif, berpikir induktif, berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir komparatif atau holistik, dan berpikir hipotesis. Yang ketiga yaitu prosedur dasar model penelitian. Yang keempat yaitu masalah, hipotesis, data, dan kesimpulan. Dan yang kelima yaitu model kelompok interaktif, sangat potensial mengembangkan keterampilan berkomunikasi, inisiatif, dan kreativitas, dan sinergi. Selanjutnya yaitu pembelajaran tematik integratif kelas tinggi berdasarkan hasil dokumen kurikulum. Yang pertama yaitu ada di kelas 4, tema pertama indahnya kebersamaan, tema kedua menghemat energi, tema ketiga peduli makhluk hidup, tema keempat berbagi pekerjaan, tema kelima pahlawanku, tema keenam cita-citaku, tema ketujuh indahnya kebersamaan negeriku, tema ke-8 daerah tempat tinggalku, dan tema ke-9 yaitu kayanya negeriku. Untuk kelas 5 SD yang pertama yaitu organ gerak hewan dan manusia, tema kedua udara bersih bagi kesehatan, tema ketiga makanan sehat, tema keempat sehat itu penting, tema kelima ekosistem, tema keenam panas dan perpindahannya, tema ketujuh peristiwa dan kehidupan, tema ke-8 yaitu lingkungan sehat, tema ke-9 yaitu benda-benda di sekitar kita. Untuk kelas 6 SD yaitu yang tema pertama selamatkan makhluk hidup, tema kedua persatuan dalam perbedaan, tema ketiga tokoh dan penemuannya,
tema keempat globalisasi, tema kelima wirausaha, tema keenam menuju masyarakat, tema ketujuh kepemimpinan, tema ke-8 bumiku, tema ke-9 menjelajah angkasa. Selanjutnya yaitu pentingnya pembelajaran tematik integratif di kelas tinggi. Dengan pembelajaran tematik ini sekiranya dapat memberikan keuntungan bagi siswa maupun guru sendiri, yaitu yang pertama, siswa lebih memusatkan perhatiannya pada suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa dapat mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antara mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga, yaitu pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Yang keempat, yaitu kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Yang kelima, yaitu guru dapat menghemat waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpadu, sehingga materi dapat dipersiapkan sekaligus dan dapat diberikan dalam 2 atau 3 pertemuan. Yang keenam, yaitu siswa lebih bergairah, belajar atau termotivasi, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna bagi siswa karena dapat berkomunikasi dalam situasi yang nyata. Baiklah teman-teman, itulah materi yang dapat saya paparkan untuk pertemuan ke-12 kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.